Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Lutfi Rifandani, NIM 195221044, Devi Anjarsari, NIM 195221060, Nur Dwi Rahmawati, NIM 195221068, dan Wafik Azizah, NIM 195221078. Di sini kami akan memaparkan atau menjelaskan mengenai materi manajemen atau fungsi operasional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen operasional dan sejarah manajemen operasional. Yang pertama, pengertian manajemen operasional. Salah satu kegiatan penting dari sebuah perusahaan adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah proses penciptaan barang dan jasa. Pada saat proses produksi, perusahaan dapat memastikan apakah produk yang disiapkan sesuai dengan keinginan pelanggan atau tidak. Oleh karena itu, kegiatan produksi ini sangat penting, maka pengelolaan produksi menjadi sesuatu yang perlu dilakukan. Salah satu fungsi operasional dari manajemen perusahaan yang terkait dengan pengelolaan produksi adalah manajemen produksi atau manajemen operasi. Manajemen operasi atau operating management adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa berlangsung di semua organisasi. Dalam organisasi yang tidak menghasilkan produk secara fisik, fungsi produksi mungkin tidak terlihat dengan jelas. Fungsi produksi ini bisa tersembunyi dari masyarakat dan bahkan dari pelanggan. Yang berikutnya ada pengertian manajemen operasional menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Gisler tahun 2004, manajemen operasi adalah rangkaian proses pengelolaan keseluruhan sumber daya perusahaan yang dibutuhkan dalam menghasilkan barang atau jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen. Yang kedua, menurut Jay Heiser dan Barry Rinder tahun 2005, manajemen operasi adalah serangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Yang ketiga, menurut Pangestu Subagio, tahun 2000. Manajemen operasi adalah penerapan ilmu manajemen untuk mengatur kegiatan produksi atau operasi agar dapat dilakukan secara efisien. Yang keempat, menurut Edi Herjanto, tahun 2003. Manajemen operasi adalah sebagian proses yang secara berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Yang kelima, menurut Richard L. Duff tahun 2006, manajemen operasi adalah bidang manajemen yang mengkhususkan pada produksi barang serta menggunakan alat-alat dan teknik-teknik khusus untuk memecahkan masalah-masalah produksi. Yang keenam, menurut Suetoro Ali Idris tahun 2000, manajemen operasi berasal dari konsep manajemen produksi yang menyangkut masalah produksi produk real. Dengan demikian, operasi atau operation merupakan proses transformasi dari input menjadi output yang mempunyai nilai lebih tinggi dibanding dengan inputnya. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen produksi dan operasi merupakan serangkaian proses dalam menciptakan barang, jasa, atau kegiatan yang mengubah bentuk dengan menciptakan atau menambah manfaat suatu barang atau jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam pengertian yang luas, manajemen operasi berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Setiap hari kita menjumpai barang atau jasa yang melimpah, di mana semuanya itu dihasilkan di bawah pengawasan manajer operasi. Manajer operasi tidak hanya bekerja pada industri manufaktur, tetapi ada juga yang bekerja pada industri jasa. Sebagai contoh, di sektor pemerintahan, kantor pos, hotel, restoran, dan penerbangan. Manajemen operasi bertanggung jawab untuk menghasilkan barang atau jasa dalam organisasi. Manajer operasi mengambil keputusan yang berkenaan dengan suatu fungsi operasi dan sistem transformasi yang digunakan. Manajemen operasi adalah kajian pengambilan keputusan dari suatu fungsi operasi.
Yang kedua adalah sejarah manajemen operasional. Manajemen operasi telah ada sejak orang memulai memproduksi barang dan jasa. Sejarah perkembangan operasi diuraikan menurut aliran-aliran utama. Ada 6 aliran utama yang menyumbangkan terhadap perkembangan manajemen operasional. Yang pertama, pembagian kerja. Pembagian kerja didasarkan pada spesialisasi tenaga kerja pada suatu tugas tunggal dapat diselesaikan produktivitas dan efisien lebih besar daripada penugasan seorang karyawan pada banyak tugas. Yang kedua, revolusi industri. Revolusi industri pada pokoknya penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Pemasaran dan produksi saat ini berdesakan dengan kebutuhan akan otomatis dan produksi volume tinggi. Yang ketiga, manajemen ilmiah. Gagasan-gagasan tentang manajemen ilmiah dalam manajemen operasional mempunyai dua pengertian. Pertama, manajemen ilmiah merupakan penerapan metode ilmiah pada studi analisa dan pemecahan masalah-masalah operasi. Dan yang kedua, manajemen ilmiah adalah seperangkat mekanisme-mekanisme dan teknik untuk meningkatkan efisien operasi organisasi. Yang keempat, hubungan manusiawi. Pendekatan hubungan manusiawi menekankan pentingnya motivasi dan unsur manusia dalam desain kerja. Pemuasan kebutuhan-kebutuhan sosial dalam pendekatan hubungan manusiawi telah melengkapi pendekatan manajemen ilmiah sebagai usaha untuk meningkatkan produktivitas. Yang kelima, model-model keputusan kuantitatif. Model-model keputusan dapat digunakan untuk menyajikan suatu sistem produksi dalam model-model matematika. Tujuan dari suatu metode seperti ini adalah untuk menemukan nilai-nilai optimal atau memuaskan berbagai variabel keputusan yang akan meningkatkan performance sistem dengan batasan yang ada. Dan yang terakhir, komputer. Penggunaan komputer telah mengubah secara dramatik bidang manajemen operasi sejak komputer diperkenalkan pertama kali dalam bisnis tahun 1950-an. Hampir semua operasi organisasi sering mulai memanfaatkan komputer untuk manajemen persediaan dan scheduling produksi, pengawasan kualitas, dan sistem-sistem pembayaran. Selain itu, komputer telah banyak membantu pelaksanaan otomatisasi di kantor-kantor dan pabrik-pabrik, memecahkan masalah komunikasi dan transportasi yang kompleks, serta digunakan hampir semua tipe organisasi jasa. Di sini saya akan membahas mengenai ruang lingkup manajemen operasi. Dalam ruang lingkup manajemen operasi ada 3 aspek yang berkaitan. Yang pertama itu aspek struktural, adalah aspek yang berkaitan dengan suatu pengaturan komponen yang membangun sistem operasi yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu aspek fungsional, adalah aspek yang berkaitan dengan manajemen serta organisasi komponen struktural maupun interaksinya mulai dari perencanaan, penerapan, pengendalian, dan perbaikan agar mencapai suatu kinerja yang optimal. Yang ketiga yaitu aspek lingkungan, adalah sebuah sistem manajemen operasi yang memperhatikan suatu perkembangan dan kecenderungan yang berkaitan dengan lingkungan. Dalam ruang lingkup manajemen operasi yang berkaitan dengan sistem operasi dapat dibagi menjadi 11. Yang pertama itu perencanaan output, yang kedua desain proses transformasi atau perubahan, yang ketiga itu perencanaan kapasitas, yang keempat perencanaan bangun pabrik, yang kelima itu perencanaan tata letak dan fasilitas, yang keenam itu desain aliran kerja, yang ketujuh manajemen persediaan, kedelapan manajemen proyek, yang ke-9 itu penjadwalan atau scheduling, yang ke-10 itu pengendalian kualitas, dan yang terakhir ke-11 itu keandalan kualitas dan pemeliharaan. Yaitu ruang lingkup manajemen operasi yang berkaitan dengan operasi manajemen produksi.
Yang pertama, sistem informasi produksi. Dalam sistem informasi produksi dapat meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu perencanaan produksi, meliputi penelitian mengenai produk yang disukai oleh konsumen. Selain itu, dalam perencanaan produksi terdapat pengembangan dalam produksi yang merupakan penentuan terhadap produk yang telah ada untuk dikembangkan lebih lanjut agar memiliki kegunaan yang lebih tinggi dan lebih disukai oleh konsumen. Yang kedua yaitu perencanaan lokasi dan tata letak. Dalam pemilihan lokasi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu biaya ruang kerja, biaya tenaga kerja, biaya pajak, sumber permintaan, akses ke transportasi, ketersediaan tenaga kerja. Dalam memilih tata letak juga ada beberapa faktor. Yang pertama itu karakteristik lokasi, gedung yang tinggi ataupun gedung yang luas. Yang kedua itu proses produksi, tata letak produk menempatkan tugas sesuai urutan pengerjaannya. Yang ketiga itu pembagian lokasi berdasarkan jenis produknya. Yang keempat yaitu kapasitas produksi yang diinginkan. Yang ketiga yaitu perencanaan kapasitas. Dalam perencanaan kapasitas ada kapasitas manajemen operasi harus disesuaikan dengan masukan yang telah diproses yang meliputi perencanaan lingkungan kerja dan perencanaan standar produksi. Ruang lingkup yang kedua yaitu sistem pengendalian produksi. Dalam lingkup sistem pengendalian produksi ada 5 bagian. Yang pertama itu pemeliharaan, yang kedua itu pengendalian kualitas, yang ketiga itu pengendalian bahan baku, yang keempat itu pengendalian biaya produksi, yang kelima itu pengendalian proses produksi. Yang ketiga, ruang lingkup yang ketiga yaitu perencanaan sistem produksi. Dalam perencanaan sistem produksi dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu struktur organisasi, yang kedua itu skema produksi atas pesanan, yang ketiga itu skema produksi atas persediaan. Selanjutnya itu aspek manajemen operasi. Dalam aspek manajemen operasi dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama itu manajemen operasi sebagai suatu kumpulan keputusan. Yang kedua itu manajemen operasi sebagai suatu fungsi perusahaan. Yang ketiga itu manajemen operasi sebagai suatu interfungsional secara imperatif. 4 itu manajemen operasi sebagai suatu alat bersaing. Menurut Krajewski dan Richman tahun 1987 dalam Julian Yamit yang dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama itu manajemen operasi yang dilihat dari fungsi, yang kedua itu manajemen operasi yang dilihat dari produksi, yang ketiga itu manajemen operasi yang dilihat dari pengambilan keputusan. Saya melanjutkan materi fungsi manajemen. Dengan pelaksanaan manajemen operasional secara tepat, maka akan berpengaruh terhadap produktivitas perusahaan. Manajemen operasional ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya 1. Fungsi proses yang bersifat teknis, diantaranya berupa metode yang digunakan dalam pengolahan bahan baku. Kedua, fungsi pengorganisasian teknik dan metode kerja yang bertujuan agar proses produksi bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Ketiga, fungsi perencanaan bahan baku, termasuk penetapan kualitas dan kuantitas bahan baku. Keempat, fungsi pengendalian atau pengawasan terhadap penggunaan bahan baku untuk proses produksi. Selanjutnya, tujuan manajemen.
Tujuan utama dari manajemen operasional dalam sebuah perusahaan adalah: 1. Efisiensi, untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan hal-hal yang dikerjakan atau diproduksi dalam perusahaan. 2. Produktivitas. Sistem manajemen operasional yang diterapkan berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas dalam sebuah perusahaan. 3. Ekonomi. Manajemen operasional yang dijalankan dengan baik dan benar sangat bermanfaat dalam menghemat dan menekan biaya produksi barang atau jasa dalam perusahaan. Manajemen operasional bisa membantu perusahaan dalam mengelola pengeluaran dan pemasukan sehingga bisnis berjalan dengan lancar. 4. Kualitas. Manajemen operasional membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas perusahaan agar produk yang dihasilkan tetap sesuai dengan sasaran atau target market. Kualitas produk yang tepat akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan kepercayaan konsumen. 5. Reduce processing time. Manajemen operasional yang diterapkan dengan baik akan bermanfaat untuk mengurangi waktu proses produksi di dalam sebuah perusahaan sehingga bisa dimaksimalkan ke dalam aktivitas yang lain. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya. Dan saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi manajemen operasional dan keputusan strategis manajemen operasional. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi manajemen operasional terbagi atas 4. Yang pertama, manajer atau pemimpin. Yang kedua, tingkah laku karyawan. Yang ketiga, tingkah laku kelompok kerja. Dan yang keempat, faktor eksternal. Yang pertama, manajer pemimpin. Pada dasarnya, setiap tindakan yang diambil oleh manajer atau pemimpin mempengaruhi dalam beberapa hal seperti aturan-aturan, kebijakan, dan prosedur-prosedur organisasi, terutama masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan dalam perusahaan. Yang kedua, tingkah laku karyawan. Tingkah laku karyawan mempengaruhi melalui kepribadian mereka, terutama kebutuhan mereka dan tindakan-tindakan yang mereka lakukan untuk memuaskan kebutuhan tersebut. Yang ketiga, tingkah laku kelompok kerja. Terdapat kebutuhan tertentu pada kebanyakan orang dalam hal hubungan persahabatan, suatu kebutuhan yang seringkali dipuaskan oleh kelompok dalam organisasi. Kelompok-kelompok perkembangan dalam organisasi dengan 2 cara, yaitu secara formal, utamanya pada kelompok kerja, dan informal, sebagai kelompok persahabatan atau kesamaan minat. Yang keempat, faktor eksternal. Sejumlah faktor eksternal organisasi mempengaruhi pada organisasi tersebut. Keadaan ekonomi merupakan faktor utama yang mempengaruhi organisasi. Di lain pihak, ledakan ekonomi dapat mendorong penjualan dan memungkinkan setiap orang mendapatkan pekerjaan dan peningkatan keuntungan yang besar, sehingga hasilnya menjadi lebih positif. Selanjutnya, keputusan strategis manajemen operasional terbagi atas 8 strategi. Yang pertama, strategi desain barang dan jasa. Desain produk menurut Agus Ahyari adalah rancangan ukuran dan fungsi suatu barang yang akan diproduksi. Produk memiliki siklus hidup yang terbagi atas 4 fase. Yang pertama, fase pertumbuhan. Yang pertama fase perkenalan, yang kedua fase pertumbuhan, yang ketiga fase kematangan, dan yang keempat fase penurunan. Yang kedua, strategi kualitas. Kualitas menurut Asawuri adalah faktor-faktor yang terdapat pada suatu barang atau hasil yang menyebabkan barang atau hasil tersebut sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, strategi perancangan proses. Strategi proses adalah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang atau jasa. Tujuan strategi proses adalah untuk menemukan suatu cara memproduksi barang, jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan. Yang keempat, strategi tata letak.
merupakan satu keputusan penting yang membutuhkan efisiensi sebuah operasi dalam jangka panjang. Tujuannya, strategi tata letak adalah untuk membangun tata letak yang ekonomis dan memenuhi kebutuhan persaingan perusahaan. Yang kelima, strategi sumber daya manusia. Tujuan strategi sumber daya manusia adalah untuk mengelola tenaga kerja dan mendesain pekerjaan sehingga orang-orang dapat diperdayakan secara efektif dan efisien. Yang keenam, strategi manajemen rantai pasokan. Suatu keputusan yang menjelaskan tindakan yang harus dibuat dan harus dibeli. Pertimbangannya dalam kualitas pengiriman dan inovasi. Yang ketujuh, strategi persediaan. Persediaan menurut As-Sauri adalah suatu aktiva yang meliputi barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha yang normal. Keputusan persediaan dapat dioptimalkan jika saja kepuasan pelanggan dan pemasok dan perencanaan produksi dan sumber daya manusia dipertimbangkan. Yang terakhir, strategi pemeliharaan. Dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan ada dua persoalan yang dihadapi, yaitu persoalan teknis dan ekonomis. Persoalan teknis menyangkut usaha untuk menghilangkan kemungkinan timbulnya lemacetan yang disebabkan kondisi fasilitas dan peralatan produksi. Sedangkan persoalan ekonomis adalah menyangkut usaha yang harus dilakukan agar perawatan yang dibutuhkan secara teknis dan efisiensi.